Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada. Kita kembali berjumpa di dalam program Morning Call. Dan saat ini bersama saya Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Berkati kami, berikan kami pengertian, dan jadikan kami pelaku firman Tuhan yang setia. Mari layakkan kami semua Tuhan, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab dari surat Yohanes yang ketiga. Pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian. Dari penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara yang datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB dimanapun berada, menjadi sebuah sukacita, sebuah kebanggaan kalau kita mendengar, kita mendapatkan kabar bahwa anak-anak kita adalah berada dalam keadaan baik, menjadi orang yang dapat diandalkan, menjadi orang yang dapat hidup dengan baik bersama orang lain. Dan disitulah suatu hal yang sangat memberikan kita semangat, karena ini merupakan kabar baik. Dan ketika kabar baik itu ada, tentu kita bersyukur sebagai orang tua. Nah, nama baik inilah yang seringkali orang ingin punya. Nama baik itu merupakan suatu hal yang sering orang kejar. Dan memang ada orang punya nama baik karena dia baik. Tapi ada juga orang yang ingin punya nama baik tapi kemudian merekayasanya. Bahasa kita mah katakanlah seperti pencitraan. Segala sesuatu mau menunjukkan bahwa dia itu baik, dia benar. Dan kemudian dengan menggunakan atau menghalalkan segala cara, ia bisa membuat orang lain pun menderita, membuat orang lain pun mengalami hal yang tidak baik supaya dia kelihatan baik. Nah, bacaan kita mengatakan bahwa bagi penulis, Gayus adalah orang yang punya integritas. Gayus adalah orang yang memiliki nama baik itu. Dan nama baik itu bukan ada karena Gayus yang cerita, tapi karena Gayus sudah disaksikan kehidupannya oleh orang banyak. Orang banyaklah yang memberitakan kabar baik tentang dia. Dan tentu Yohanes sebagai orang tua rohani merasa bersyukur. Dan ia sangat melihat bahwa ini terjadi karena ada kebaikan yang berlaku. Sahabat GPIB, dikatakan bahwa dalam bacaan kita, ketika kita kondisi baik, sehat, ada hal yang akan mengikuti, yaitu pasal
satu tadi, ayat yang kedua mengatakan jiwa juga sehat. Dan kalau jiwa sehat, ini berarti mengarah kepada apa yang mendorong kita dan yang itu keluar karena adalah pendorongnya. Sahabat GPIB, ini sangat penting buat kita. Yang pertama, kita mau melihat bahwa mari Tuhan sudah memberikan kita contoh teladan. Dan teladan itulah yang harusnya menjadi hal yang kita hidupi, hal yang kita jalani. Supaya apa? Supaya kemudian nama Tuhan dipermuliakan, dan lewat kita mempermuliakan nama Tuhan, ada orang-orang sekitar kita yang kemudian akan menilai. Dan itu gak bisa kita bungkam, karena kita gak bisa menolak orang lain untuk tidak menilai kita. Sebagaimana kita pun pasti selalu ada kemampuan, ada sebuah otomasi yang membuat kita menilai orang lain. Mari, milikilah nama baik itu, karena memang kita layak, seperti yang dituliskan oleh Yohanes kepada Gayus. Karena kebenaranlah yang membuat itu berlaku. Kebenaranlah yang membuat itu terjadi. Dan kalau sudah nama baik itu tercoreng, bahkan ada undang-undangnya tentang pencemaran nama baik. Dan itu memang harus dijaga. Dan biarlah kalau kita baca bagian ini, itu terjadi karena kita hidup dalam kebenaran. Bukan karena direkayasa, bukan karena kita kemudian melakukan atau menghalalkan berbagai cara supaya orang melihat kita baik. Tapi biarlah karena kebenaranlah membuat ada nama baik, dan nama baik itu akan bermuara kepada Allah, kepada Kristus yang adalah pemilik kita. Yang kedua, baiklah kita kemudian sama-sama menyehatkan jiwa kita. Jiwa yang sehat itu berarti dia selalu berada di dalam kuasa Tuhan. Ia selalu ada di dalam jalan Tuhan. Dia berhadapan dengan pergumulan, dia berhadapan dengan kesenangan, dia berhadapan dengan sakit, dia berhadapan dengan yang bermacam-macam. Tapi karena jiwanya sehat, dia akan tetap berada di jalan yang benar. Mari, sehatkan jiwa kita. Firman Tuhan merupakan bagian yang sangat menentukan tentang kesehatan jiwa kita. Dan biarlah kita sehat dan tidak sakit jiwa, karena gara-gara kita tidak memperhatikan atau tidak hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, kita lihat bahwa sukacita itu ada, yaitu Yohanes sebagai orang tua rohani bagi Gayus, dia ada sukacita. Ya, artinya begini, artinya bagaimana kita juga mau menyenangkan orang di sekitar kita, dalam artian membuat mereka pun sukacita karena kebaikan kita. Orang tua kita, keluarga kita, mereka bersukacita, dan karena sukacita yang kita hadirkan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan, dan di situ kita menghadirkan sukacita, dan sukacita itu mendatangkan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah sebagai anak Tuhan, kita pun diberikan sebuah kondisi, yaitu hati kita yang mau merendah, hati kita yang mau bermurah, dan hati kita yang mau menjadi pribadi yang selalu berjalan bersama dengan kasih Tuhan. Selamat berjuang, selamat berproses dengan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan terus menjadi bagian yang menolong kita. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih buat waktu sejenak kami boleh renungkan. Bapa, berikan kami pengertian di tengah ketidaksempurnaan yang boleh kami renungkan saat ini. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami, supaya kami dapat berbuat tentang kebenaran, dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Dan jadikanlah kami pribadi yang sehat jiwa, sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan, kami tetap memandang kepada Kristus yang melingkupi hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sakit saat ini. Tuhan tolong mereka yang terbaring karena sakit di rumah sakit. Berkati mereka dengan segala kebaikan-Mu, dan kami sekalian yang sakit, Tuhan juga jamah kami. Demikian juga Tuhan yang berduka, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Dan kami berdoa untuk semua pergumulan gereja-Mu, dan kami sebagai GPIB menjadi berkat solusi bagi banyak orang, terlebih di tempat kami ada. Berkati Tuhan untuk aktivitas hari ini, dan biarlah kami juga terus berpengharapan karena kebaikan Tuhan berlaku atas kami. Inilah doa kami Tuhan, ampun dosa kami. Bapa, berkati mereka yang mengasihi kami. Tuhan juga berkati mereka yang membenci kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.